kita harus evaluasi. Sedangkan kita yang memberi karunia rezeki Allah, yang kasih jantung masih berdetak Allah, yang memberikan hidup dan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi Allah. Tapi kita evaluasi, sudahkah kita berbuat untuk hari esok kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bu, Pak, siap-siaplah kecewa, siap-siap hidup ini stres, resah, gelisah, gundah gulana, pilu, duka, depresi. Kalau sesuatu kita lakukan bukan mengharap ridho Allah, itu perlu dievaluasi. Yang kedua, ringkas-ringkas saja apa yang perlu kita evaluasi. Kalau pertama terkait keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis terkait kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita berada dalam rel yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian yang kedua, kita evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Ibadah kita, ketakwaan kita. Kita merenung yang namanya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tuh hitung dua gampang. Ya Allah, kalau disuruh manusia saya cepat. Kalau diperintahkan oleh atasan, kalau diperintahkan oleh suami, diperintahkan oleh istri. Kalau untuk uang saya bergegas, kalau untuk bisnis saya bergegas, kalau untuk acara-acara tertentu luar biasa saya langsung luar biasa mensikapinya untuk on time. Tapi giliran santai saja. Saya abaikan, gak segera, padahal yang mengumandangkan azan muazzin ini hakikatnya panggilanmu ya Allah untuk rukuk sujud, untuk meraih kemenangan kebahagiaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Akhirnya hijrah dia. Akhirnya saya akan berubah, saya akan lebih baik lagi. Tuh evaluasi. Jadi asik bermesra-mesra, mengaudit, mengevaluasi untuk kebaikan dan perbaikan dirinya. Ya Allah, uangku ada. Ya Allah, Kau berikan rezeki yang memadai. Astagfirullah, sering sekali saya mengabaikan anak-anak yatim. Sering sekali aku asik dengan kehidupanku sendiri. Padahal khairun nas manfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaat untuk sesama. Sadar akhirnya lebih baik lagi untuk bisa berbuat untuk kebaikan-kebaikan untuk tangganya, dan banyak duafa piatu-piatu yang ingin disantuninya gitu. Apalagi yang perlu kita muhasabahi, yang perlu kita insyafi, kita sadari, kita evaluasi. Akhlak kita katanya iman dan mantap pada Allah. Kita sudah ibadah, ya Allah, tapi saya masih saja menaruh dendam. Ya Allah, saya masih egois. Ya Allah, saya masih menyimpan sifat hasad, hasud, dengki. Ya Allah,
Allah, aku ini takabur, sombong, ria. Padahal diutusnya Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kiralah aku Rasul diutus untuk kesempurnaan akhlak. Terus ya Allah, akhlakku terhadap ibuku, terhadap ayahku, terhadap istri suami, terhadap anak-anak, terhadap karyawan, terhadap sesama. Astagfirullahaladzim. Sedangkan 3 I sangat terkait: iman, Islam, ihsan. Keimanan, keislaman bersinergi, buahnya ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Outputnya akhlakul karimah. Sudahkah aku mencerminkan sebagai seorang muslim? Jangan sampai ilmu kita, keagamaan kita kelihatannya hanya kulit saja, tapi yang ditampilkan justru bukan akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini saja dulu sebagai sebuah pengantar terkait dengan muhasabah. Kita hisab diri kita terkait keimanan kita, ketauhidan kita pada Allah. Yang kedua terkait dengan ibadah kita, nilai-nilai ketakwaan kita. Yang ketiga tentang akhlak kita. Akhirnya kita nanti ujungnya sadar banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, astagfirullah. Selagi hayat kita membaca, akhirnya dia ingin memperbaiki dirinya. Otomatis kalau tauhidnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya bagus, insya Allah diberikan keberkahan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal